Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Saya dari kelompok FASA, kelas 12 Kuliner 1, SMK Negeri 8 Medan. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Nah, materi yang saya bawakan disusun oleh Ilivia Syaputri, saya sendiri, Jenny Sinaga, Fadia Rahmi, Dahlia Syafitri, Eunike Karina Ibrena Tarigan. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian teks editorial, golongan teks editorial, fungsi dari teks editorial, manfaat, ciri-ciri teks editorial, perbedaan fakta dan opini, contoh fakta dan opini, struktur, kaidah kebahasaan dalam teks editorial, dan contoh dari teks editorial. Setiap harinya di dunia ini pastinya terdapat banyak peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, bukan? Nah, peristiwa-peristiwa yang terjadi ada sebagian yang perlu diberitakan atau disiarkan kepada khalayak umum. Nah, maka muncullah berbagai media yang bisa memberitakan hal penting yang terjadi. Bisa melalui surat kabar atau koran, melalui televisi, internet, dan lain sebagainya. Jadi, kita harus pahami dulu apa itu teks editorial. Kalian pasti pernah melihat ini kan? Nah, ini adalah tajuk rencana. Yuk kita bahas. Teks editorial ialah kolom khusus berupa opini tim penulis dan penyusun berita untuk menanggapi suatu isu yang sedang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Isu yang dimuat bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Walau berupa opini atau pendapat, penulisan teks editorial dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Dengan begitu, apa yang dikemukakan mampu memberikan wawasan dan dampak bagi pembaca. Penulisan teks ini tergolong nyata adanya, bukan mengada-ada. Teks editorial umumnya ada di sebuah koran, majalah, atau media online. Dalam beberapa koran atau media, teks editorial disebut sebagai tajuk rencana. Pada penulisan teks editorial tidak boleh sembarangan, melainkan harus memenuhi peraturan yang berlaku. Untuk memahami lebih dalam tentang teks editorial, langsung saja kita masuk ke pengertian teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalam teks tersebut berisi pendapat pribadi redaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Teks editorial disebut sebagai tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana merupakan tulisan argumentatif yang bersifat aktual dan faktual. Sebuah teks editorial memang didominasi oleh pendapat berupa sudut pandang penulis terhadap suatu permasalahan. Tetapi, penulis pun harus menyampaikan fakta yang ada di lapangan mengenai hal tersebut. Berbeda dengan berita yang justru berisi fakta dan bebas dari opini penulisnya. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk atau menggiring opini publik. Itu dia pengertian dari teks editorial. Berikutnya, teks editorial dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, teks editorial interpretatif. Bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, teks editorial kontroversial.
bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga, teks editorial explanatory, bertujuan untuk menyajikan masalah atau suatu isu supaya bisa dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat supaya bisa memperhatikan suatu isu. Selanjutnya, fungsi dari teks editorial menjelaskan fakta atau peristiwa dan akibatnya kepada masyarakat. Mengisi latar belakang dari isu dengan kenyataan sosial dan faktor yang memengaruhinya. Selanjutnya, memberikan pandangan kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Memberikan penilaian moral tentang isu tersebut. Nah, itu dia fungsi dari teks editorial. Selanjutnya, manfaat dari teks editorial sebagai berikut. Manfaat teks editorial memberikan informasi kepada pembaca. Informasi-informasi ini sangat bermanfaat bagi pembaca untuk memandang suatu permasalahan yang lebih luas. Merangsang pemikiran pembaca. Pembaca mendapatkan referensi yang lebih dari redaksi media massa untuk menganalisis dan melihat peristiwa yang sedang terjadi. Dapat menggerakkan pembaca untuk bertindak. Nah, sebuah teks editorial ini dapat mempengaruhi khalayak ramai untuk melakukan tindakan tertentu. Karena sebuah opini dari redaksi itu dapat menggiring pembaca untuk sependapat dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks editorial. Tadi nih, kita udah bahas pengertian, jenis, dan manfaat. Selanjutnya, kita akan bahas ciri-ciri teks editorial. Yang pertama itu berisi berita yang sedang hangat diperbincangkan. Sudah pasti dong kalau berita yang sedang viral itu paling sering dibicarakan oleh khalayak ramai. Nah, yang kedua itu mengandung pro dan kontra. Artinya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Memiliki pandangan masing-masing yang berbeda. Jadi, pihak media massa memberikan pendapatnya bagaimana sih posisi dia? Mendukung atau tidak mendukung? Kalau mendukung, alasannya apa? Kalau tidak mendukung, alasannya apa? Nah, pendapat dari media massa bisa kalian jadikan pertimbangan untuk mengambil sikap atau langkah selanjutnya. Saya harus bagaimana sih terhadap berita ini? Jangan asal ikut-ikutan sama orang yang suka menyebar hoaks. Yang ketiga, ditulis dan disampaikan oleh redaktur. Nah, yang keempat, terdapat fakta dan opini. Apa faktanya? Apa opininya? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Berhubung di dalam teks editorial terdapat fakta dan opini, maka kita akan bahas perbedaan dari fakta dan opini. Kita bahas yang fakta dulu ya. Benar-benar terjadi, bisa dibuktikan kebenarannya, sudah terjadi, tidak dapat dibantah, menyertakan bukti berupa data akurat. Berikutnya, opini masih bersifat samar, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum atau tidak terjadi, masih bisa diperdebatkan ya. Nah, inilah perbedaan dari fakta dan opini. Kalian bisa membedakan dari kedua poin tersebut. Berikut ini contoh dari fakta dan opini. Contoh dari fakta dan opini adalah yang fakta dulu ya. Sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Nah, di sana sudah ada aturannya bahwa sehat adalah hak asasi
Itu merupakan fakta yang dilengkapi dari data Konstitusi Indonesia. Jadi itulah contoh dari fakta. Kita bisa menggunakan contoh fakta yang lainnya. Opini. Tidak hanya sebagai hak, sehat menjadi kewajiban negara karena sejatinya komponen tersebut merupakan investasi penting bagi suatu bangsa. Rakyat yang sehat bukan hanya sehat fisik, melainkan juga sehat secara mental, sehat dalam pergaulan sosial, dan tak lepas dari pembinaan aspek spiritual. Nah, di sana ada kata kunci yaitu tidak hanya. Itu merupakan kata kunci dari opini. Selain itu ada lagi, bukan hanya. Itu juga merupakan kata kunci dari opini yang menunjukkan bahwa itu loh pendapat yang diucapkan oleh seseorang mengenai berita atau kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Nah, itu dia contoh dari fakta dan opini. Selanjutnya, kita masuk ke struktur teks editorial. Struktur teks editorial. Yang pertama, pengenalan isu atau tesis. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi dalam teks editorial disebut sebagai penyampaian pendapat. Nah, selanjutnya, penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Jadi, itu dia struktur dari teks editorial. Berikutnya, kita akan bahas kaidah kebahasaan dalam teks editorial. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu tujuannya tidak benar-benar untuk bertanya, tetapi hanya untuk merangsang pembaca agar merenung lebih dalam tentang kondisi yang terkait. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata-kata populer ditujukan agar pembaca tetap rileks meski tulisan dipenuhi tanggapan kritis sehingga akan lebih mudah dicerna oleh khalayak ramai. Karena pembaca teks editorial itu tidak semuanya memiliki tingkatan keilmuan yang tinggi, maka tidak boleh menggunakan kata-kata ilmiah yang sulit. Kemudian, ciri kebahasaan yang ketiga adalah banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, dan waktu. Misalnya, sekarang, besok, nanti, di sana, di sini, di situ. Selanjutnya atau yang terakhir, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contohnya, sehingga, seperti, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya mari kita simak contoh dari teks editorial. Contoh dari teks editorial dengan judul pentingnya meningkatkan pelayanan rumah sakit. Pernyataan pendapat atau tesis. Pada tahun lalu, banyak masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Satu di antara keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Argumentasi. Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara membarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun, pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima, bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Pernyataan ulang pendapat.
Masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia, guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Dari contoh tersebut dapat kita lihat terdapat struktur dari teks editorial menggunakan verba material, yaitu pada kalimat penanganan dokter untuk melayani pasien, menggunakan konjungsi pada kalimat. Namun pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima. Ada lagi nih contoh teks editorial yang kedua dengan judul Pentingnya Pendidikan di Masa Depan. Pendidikan memang sangatlah penting untuk kehidupan masa yang akan datang. Selain kebutuhan sandang, papan dan pangan, setiap orang harusnya memiliki pendidikan yang terjamin. Hal ini karena dengan adanya pendidikan tersebut, setiap orang pasti memiliki pola pikir dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk mempengaruhi indeks kemajuan suatu negara. Tapi nyatanya pendidikan yang ada di Indonesia masih tergolong jauh rendah bila dibandingkan dengan negara maju lainnya. Kualitas dalam pendidikan di Indonesia seharusnya lebih ditingkatkan lagi supaya Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju, sehingga Indonesia dapat mencetak bibit unggul. Seharusnya setiap lembaga pendidikan tidak hanya menciptakan dan mencetak siswa saja, melainkan ikut dalam mengembangkan peserta didik yang berkualitas tinggi. Dengan begitu, sumber daya manusia Indonesia bisa bersaing dengan negara maju yang lainnya. Hal ini dijadikan antisipasi karena perubahan dan tantangan semakin sulit. Solusi yang dapat dipilih untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan melakukan kajian dan upaya yang benar-benar serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain itu, lembaga pendidikan harus mendukung setiap peserta didiknya agar mampu bersaing dengan negara maju. Dengan begitu, akan berhasil mencetak bibit unggul di lingkungan sekolah. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, seharusnya bisa menjadi sarana belajar mengajar secara berkualitas. Hal ini karena materi untuk belajar lebih mudah dicari dan dipelajari. Adanya internet yang menjadikan peran guru sedikit bergeser menjadi fasilisator, motivator, dan dinamisator. Peran guru dalam aspek pendidikan Indonesia perlu adanya peningkatan. Hal ini bertujuan agar kualitas pendidikan di Indonesia juga meningkat. Tetapi, peran seorang guru tidak dapat tergantikan dan tetap menjadi peran yang sangat penting dalam membimbing dan mendidik siswa. Nah, itu dia sedikit penjelasan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.